Salam sejahtera bagi kita semua. Oleh karena rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat beraktivitas di hari ini. Pada kali kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang proyek Caption Design bersama rekan-rekan saya mengenai rancang bangun sistem kontrol smart building berbasis microcontroller dan web. Saya sendiri bernama Christian Adi Wijaya akan menjelaskan secara rinci mulai dari tujuan hingga progres akhir. Tujuan dari proyek Caption Design ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, membuat alat pengendali lampu dan pompa dengan menggunakan Arduino. Dan yang kedua, membuat web interface untuk mengendalikan lampu dan pompa. Setelah mengetahui tujuan dari proyek ini, adapun rumusan masalah yang akan didapatkan ketika mengerjakan proyek ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara mengendalikan beban listrik menggunakan internet. Yang kedua, bagaimana cara membaca sinyal tegangan dan arus menggunakan dua sensor analog. Dan yang ketiga, bagaimana cara memonitor beban listrik melalui sebuah web interface. Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan jadwal kegiatan. Berikut adalah jadwal kegiatan yang kami buat dari bulan Maret hingga bulan Juni. Setelah mengetahui jadwal kegiatan yang menunjang proyek ini, selanjutnya akan dijelaskan tentang spesifikasi sistem. Hardware yang digunakan untuk menunjang proyek akhir ini adalah Arduino Uno, driver relay, Ethernet shield, router, dan beberapa sensor. Dari beberapa hardware yang telah disebutkan, terciptalah sebuah sistem yang dapat berfungsi untuk mengendalikan beban lampu dan beban pompa. Prinsip kerja dari sistem ini adalah pertama, sensor membaca beberapa parameter yang diperlukan seperti tegangan, arus, gerak, dan level air. Ketika sensor berhasil mengukur dari beberapa parameter tersebut, kemudian data yang berupa analog dan digital dikirimkan ke Arduino Uno. Setelah data yang diterima oleh Arduino Uno, kemudian Arduino Uno akan mengelola data tersebut menjadi data digital yang berfungsi untuk mengaktifkan driver relay yang tujuannya mengaktifkan lampu dan beban pompa. Itu adalah cara untuk mengendalikan beban lampu dan pompa melalui sensor. Sedangkan cara untuk mengendalikan beban lampu menggunakan website yaitu dengan cara menghubungkan Arduino Uno dengan Ethernet shield sehingga Arduino Uno dapat terkoneksi ke jaringan LAN. Jika ada klien seperti komputer atau HP yang mengakses website dengan nomor IP yang sudah ditentukan, Arduino akan merespon sehingga mengirimkan tampilan web yang tersimpan pada SD card. Maka klien akan menerima tampilan website untuk mengendalikan pompa dan lampu. Setelah ada balasan dari klien, maka Arduino akan mengirimkan data tersebut ke relay sehingga lampu dan pompa akan menyala. Itu adalah cara untuk mengendalikan beban lampu dan pompa melalui website. Setelah mengenal pengendalian via sensor dan pengendalian via website, saya pribadi ditugaskan di area yang bertanda warna merah
garis putus-putus. Setelah mengetahui area yang saya kerjakan, berikut adalah progres-progres yang saya lakukan mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 5. Untuk pertemuan pertama, menentukan spesifikasi hardware yang dibutuhkan untuk pengendalian dengan web. Dan yang kedua adalah mencari studi literatur. Pertemuan selanjutnya adalah membuat program pengendalian lampu dengan menggunakan push button Arduino. Lalu membuat program untuk mensinkronkan Ethernet Shield dan Arduino. Pertemuan ketiga adalah membuat program web sederhana yang dapat diakses menggunakan browser dari klien, dan membuat program controlling pengendalian lampu. Pertemuan keempat adalah membuat desain website untuk pengendalian lampu. Berikut adalah video demonstrasi menggunakan pengendalian dengan website. Oke, saya akan mendemonstrasikan proyek saya bersama teman-teman saya mengenai rancang bangun sistem kontrol smart building berbasis microcontroller dan web. Di sini saya mempunyai beberapa hardware dalam pengendalian beban listrik. Nah, saya di sini menganalogikan beban listrik lampu dianalogikan menggunakan LED. Nah, ini adalah microcontroller yang digunakan berjenis Arduino Uno, dan yang di atasnya adalah Ethernet Shield yang akan mengkomunikasikan antara Arduino dan web. Ini adalah router, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memasuki halaman web dan mengendalikan beban lampu di sini. Yang pertama, saya akan mengkoneksikan jaringan ke router. Nah, di sini saya mempunyai jaringan router yang bernama Arduino Project. Kita koneksikan. Setelah dikoneksikan, kita harus membuka browser. Nah, berhubungan Arduino ini memiliki alamat IP 192.2168.1.200. Nah, ketika kita menekan enter, ini kita akan memasuki halaman web pada Arduino. Nah, ini adalah tampilan web Arduino yang akan saya kendalikan. Di sini kita mempunyai sebuah Arduino sebagai otaknya dan 4 buah LED sebagai bebannya. Nah, begitupun di halaman web ini kita mempunyai 4 pengontrolan, dimana ketika kita menekan taman depan dan belakang, LED akan menyala. Nah, seperti ini. Nah, status on. Nah, ketika kita mengklik lagi off, ini lampu mati. Begitupun dengan yang lainnya. Untuk ruang tengah, ini ruang tengah. Lalu kamar mandi, ini kamar mandi, dan pompa.
Nah, ini tiganya menyala semua. Kita akan mematikan ke 4 buah beban lampu ini. Dan off. Nah, itulah demonstrasi saya untuk melengkapi tugas caption design. Terima kasih. Untuk pertemuan kelima adalah menentukan metode pengukuran sensor level yang terjangkau dan menguji coba sensor level air. Berikut adalah demonstrasi dengan penggunaan sensor level menggunakan elektroda. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai progres kerja saya, yaitu pengendalian pompa. Nah, pompa di sini saya kendalikan menggunakan elektroda, di mana elektroda yang pertama ini merupakan VCC, yang kedua ini adalah level bawah, yang ketiga ini adalah level atas. Ketika pompa mati, menandakan bahwa air pada tangki masih penuh. Nah, namun ketika indikator elektroda yang bawah lepas, maka pompa akan menyala. Nah, ketika elektroda yang pertama atau yang bawah ini kena oleh air lagi, pompa masih tetap menyala. Namun ketika air menyentuh pada level atas, pompa akan mati. Nah, seperti ini. Nah, begitupun ketika air digunakan terus-menerus hingga habis, elektroda atas lepas dan elektroda yang level bawah lepas, maka pompa akan kembali menyala. Seperti itu proses pengendalian pompa. Nah, terima kasih.